Pada tahun 1910, Lirboyo bukanlah tempat bagi manusia. Ini adalah wilayah paling hitam di Jawa Timur. Sarang bagi para penyamun paling berdarah dingin, dan singgasana bagi ribuan jin yang tak pernah terusik selama berabad-abad. Tapi tiba-tiba, seorang pemuda datang sendirian, tanpa senjata, tanpa pengawal. Di pundaknya, ia hanya membawa selembar tikar rapuh dan satu bakul nasi yang terlihat mustahil bisa menghidupinya. Bagaimana mungkin pria yang hanya makan daun lamtoro ini bisa membuat ribuan jin tunduk ketakutan? Dan apa rahasia di balik beras satu bakul yang tak pernah habis meski dimakan ratusan orang setiap hari? Inilah kisah nyata Mbah Manap. Sebuah perjalanan mistis, air mata tirakat, dan perjuangan berdarah-dera membangun kota santri dari nol, di atas tanah yang paling angker di Nusantara. Simak sampai akhir, karena rahasia di balik makam Dempul akan mengubah cara Anda memandang arti sebuah keberkahan. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like dan share, semoga diberikan kemudahan dalam hidupnya. Dan mari kita penuhi kolom komentar dengan kata amin. Semoga Allah melancarkan rezeki kita semua, memberikan kebahagiaan di dunia, serta kemuliaan di akhirat. Dan mari kita penuhi kolom komentar dengan kiriman doa khusus untuk Mbah Manap Lirboyo, serta sebutkan harapan dan hajat kita semua. Semoga Allah selalu mengabulkan doa kita. Amin. Ya Allah, Ya Robbal Alamin. Pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat yang begitu gelap, hingga penduduk sekitar pun enggan menyebut namanya? Sebuah wilayah di pinggiran Kediri, yang pada awal abad ke-20 dikenal bukan karena kemuliaannya, melainkan karena kengerian yang menyelimutinya. Tahun ke-1910, Indonesia masih dalam cengkraman kolonial. Di sebuah sudut terpencil bernama Lirboyo, waktu seolah berhenti dalam kegelapan. Lirboyo saat itu bukanlah sebuah desa yang ramah. Ia adalah hamparan hutan belantara yang dipenuhi pohon-pohon tua yang batangnya sebesar pelukan 5 orang dewasa. Akar-akarnya mencuat seperti jemari raksasa yang mencoba menarik siapapun ke dalam bumi. Namun, bukan hanya pohon yang membuatnya ditakuti. Di balik rimbunnya semak bersembunyi mata-mata liar yang haus akan darah. Lirboyo adalah sarang penyamun. Hanya ada sekitar 41 keluarga di sana, dan hampir semuanya bukan petani biasa. Mereka adalah para jawara, bromocora, dan perampok kelas kakap yang menjadikan hutan Lirboyo sebagai benteng perlindungan mereka dari kejaran aparat kolonial. Di tempat inilah takdir besar akan dimulai. Di tempat yang dianggap terkutuk ini, seorang pemuda dari Magelang akan datang membawa cahaya yang kelak mengubah wajah Nusantara. Konon, di awal abad ke-20, nama Lirboyo seringkali diucapkan dengan suara berbisik oleh warga Kediri. Ada semacam hukum tak tertulis. Jangan biarkan matahari tenggelam saat kau masih berada di hutan Lirboyo. Tanah ini bukan sekadar sarang kriminal, tapi dianggap sebagai titik buta hukum kolonial. Belanda pun enggan masuk terlalu dalam ke wilayah ini karena rimbunnya pohon-pohon raksasa dan keganasan para penghuninya yang dikenal tak punya belas kasihan. Bahkan para pedagang yang melintasi jalan di pinggiran Lirboyo lebih memilih memutar berkilo-kilometer jauhnya daripada harus mengambil risiko. Lirboyo adalah tempat di mana nyawa terasa begitu murah, namun dosa terasa begitu pekat menyelimuti udara. Namanya adalah Muhammad Manap. Kelak dunia akan mengenalnya dengan nama Kayej Abdul Karim. Ia bukan anak seorang bangsawan kaya. Ia adalah putra seorang petani sederhana dari Magelang. Namun, ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah ketenangan yang dalam.
sebuah tekad yang sekeras baja. Manap muda adalah seorang pengembara ilmu. Ia menghabiskan puluhan tahun hidupnya berpindah dari satu pesantren ke pesantren lain. Yang paling melegenda adalah saat ia nyantri kepada Syekhona Khalil Bangkalan selama 23 tahun. Di sana, ia tidak hanya belajar kitab kuning, ia belajar tentang lapar. Bayangkan, selama puluhan tahun, Manap seringkali hanya makan dedaunan atau buah pace mengkudu yang pahit dan asam, hanya agar perutnya tidak berbunyi saat mengaji. Ia seringkali hanya memiliki satu lembar kain untuk menutup tubuhnya. Penderitaan fisik baginya adalah cara untuk memerdekakan jiwanya. Hingga suatu hari, atas perintah gurunya, ia menetap di Banjarmelati, Kediri, dan menikahi Siti Khadijah Nyai Domroh, putri dari Kaed Soleh. Namun, Muhammad Manap tidak diciptakan untuk hidup nyaman di rumah mertuanya. Allah memiliki rencana yang lebih besar di sebuah tanah angker bernama Lirboyo. Keteguhan Muhammad Manap tidak lahir dari kenyamanan. Di masa pengembaraannya mencari ilmu, beliau pernah berada dalam kondisi yang begitu kritis. Pernah suatu hari, saking tidak adanya pakaian yang layak, beliau terpaksa menggunakan kertis-kertis bekas untuk menambal bajunya yang robek, agar auratnya tetap tertutup saat menghadap gurunya. Beliau terbiasa dengan rasa lapar yang melilit. Pernah selama berhari-hari, beliau hanya meminum air sungai untuk mengganjal perutnya yang kosong. Namun, justru dalam kekosongan perut itulah, batinnya terisi penuh dengan cahaya Tuhan. Tirakat-tirakat ekstrem inilah yang sebenarnya menjadi modal utama beliau. Beliau tidak takut pada jin atau perampok di Lirboyo, karena beliau sudah lebih dulu menaklukkan rasa takutnya sendiri melalui penderitaan yang panjang. Suatu malam, Kaed Soleh memanggil menantunya. Beliau berkata bahwa Lirboyo butuh dibersihkan. Sebagai seorang ulama yang mengerti rahasia langit, Kaed Soleh tahu bahwa tanah Lirboyo memiliki aura spiritual yang sangat besar, namun tertutup oleh kepekatan dosa dan gangguan makhluk halus. Keputusan telah diambil. Muhammad Manap harus pindah ke Lirboyo. Tapi perhatikan ini, beliau tidak diantar dengan rombongan besar. Beliau tidak membawa harta benda. Bayangkan pemandangan ini. Di bawah sinar bulan yang remang-remang, Mbah Manap bersama mertuanya berjalan kaki menembus rimbunnya hutan. Di pundak beliau hanya ada sedikit beban. Menurut riwayat, beliau hanya membawa bekal, satu bakul nasi sederhana, satu mangkuk sayur, dan selembar tikar pandan yang sudah mulai rapuh. Itu saja untuk melawan puluhan perampok dan ribuan jin. Sang kiai hanya membawa iman di dada dan satu bakul nasi di tangan. Inilah awal mula berdirinya pondok pesantren yang kelak melahirkan puluhan ribu ulama. Saat kaki Mbah Manap menyentuh tanah Lirboyo untuk pertama kalinya, kabut seolah menyibak pelan. Di bawah keremangan cahaya bulan, terdengar suara burung gagak yang bersahut-sahutan, seolah memberi peringatan bahwa sang pendatang baru tidak disambut dengan baik. Bayangkan perasaan Nyai Domroh, istri beliau, seorang perempuan yang dibesarkan di lingkungan ulama yang terhormat, kini harus berdiri di tengah hutan yang gelap, hanya bersandar pada punggung suaminya. Mbah Manap menggenggam tangan istrinya sambil berbisik lirih, "Jangan takut, Allah bersama kita." Kalimat sederhana itu menjadi pondasi pertama yang lebih kuat daripada semen dan beton manapun. Mengapa Lirboyo disebut angker? Dalam catatan sejarah tutur para santri sepuh, tanah Lirboyo memiliki bau yang sangat wangi secara alami. Dalam ilmu supranatural Jawa kuno, tanah yang baunya wangi tanpa sebab manusiawi biasanya merupakan singgasana atau kerajaan bagi bangsa jin. Konon, ada ribuan jin penunggu di sana yang merasa terusik dengan kedatangan manusia yang membawa suara azan. Setiap malam, suasana di gubuk pertama Mbah Manap sangatlah mencekam.
suara tangisan, tawa melengking, hingga penampakan sosak-sosak raksasa menjadi ujian harian bagi beliau dan istrinya. Gangguan gaib di Lirboyo bukan sekadar penampakan bayangan. Dalam sejarah tutur, seringkali saat Mbah Manap mencoba menyalakan lampu minyak, tiba-tiba ada angin kencang bertiup dari dalam tanah bukan dari luar gubuk. Suara-suara rintihan, minta tolong terdengar dari bawah tempat tidur mereka yang hanya berupa tanah. Bahkan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa pepohonan di sekitar gubuk itu seolah bisa berpindah tempat di malam hari untuk menyesatkan siapapun yang ingin keluar dari sana. Ini bukan sekadar gangguan kecil. Ini adalah perlawanan dari kerajaan kuno yang tidak ingin tahtanya digantikan oleh sajadah dan tasbih. Belum lagi gangguan dari penduduk lokal. Mereka adalah para jawara yang tidak mengenal syariat. Mereka menganggap kedatangan Mbah Manap sebagai ancaman bagi bisnis haram mereka. Mereka mencoba meneror dengan segala cara, mulai dari sihir, kiriman santet, hingga ancaman senjata tajam di malam-malam buta. Namun, Muhammad Manap hanya tersenyum. Beliau tahu, beliau tidak datang sendirian. Beliau membawa izin dari gurunya dan rida dari Tuhannya. Di gubuk kecil yang tiangnya diambil dari batang pohon lamtoro, beliau mulai menghidupkan cahaya Islam. Tahukah Anda bagaimana wujud pesantren pertama Lirboyo? Jangan bayangkan gedung megah berlantai 4 seperti sekarang. Pesantren itu hanyalah sebuah gubuk mungil. 4 tiang utamanya bukanlah kayu jati pilihan, melainkan batang pohon lamtoro kayu murah yang biasanya hanya dijadikan pagar atau kayu bakar. Atapnya hanya rumbia yang seringkali bocor saat hujan deras mengguyur Kediri. Di gubuk itulah Mbah Manap dan Nyai Domroh tinggal. Mereka tidak tidur di kasur empuk. Mereka tidur di atas tanah yang hanya beralaskan tikar pandan yang dibawa tadi. Inilah filosofi Lirboyo. Membangun dari ketiadaan, besar karena tirakat. Mbah Manap memulai segalanya dengan azan. Beliau mengumandangkan azan dengan suara yang berwibawa di tengah hutan yang sunyi. Konon, suara azan itulah yang membuat kerajaan jin di sana bergetar. Satu persatu makhluk halus itu mulai menyingkir ke sebuah tempat di utara yang kelak dikenal sebagai Makam Dempul. Lirboyo di tahun 1910 adalah sebuah medan perang. Perang antara cahaya melawan kegelapan, antara kesabaran melawan kesombongan. Siapa yang menyangka bahwa dari gubuk bambu bertiang pohon lamtoro ini kelak akan lahir resolusi jihad? Siapa yang menyangka bahwa di tanah angker ini puluhan ribu santri akan bersujud? Namun, sebelum mencapai kejayaan itu, Mbah Manap harus melewati ujian yang lebih berat lagi. Beliau akan menghadapi langsung para perampok yang paling ditakuti. Beliau akan membuat perjanjian dengan bangsa jin yang menggetarkan jiwa. Bagaimana cara Mbah Manap menjinakkan para penjahat tanpa menumpahkan darah? Dan apa sebenarnya rahasia di balik Makam Dempul yang hingga kini dianggap terlarang bagi para santri? Simak terus perjalanan ini, karena di bagian 2 kita akan melihat bagaimana sang wali menaklukkan sarang penyamun dengan senjata yang tak terlihat oleh mata. Malam di Lirboyo tahun 1910 bukanlah waktu untuk beristirahat bagi Mbah Manap dan Nyai Domroh. Malam adalah medan pertempuran. Begitu matahari tenggelam di ufuk barat, hutan Lirboyo berubah menjadi panggung kengerian. Kabar yang beredar di masyarakat saat itu menyebutkan bahwa tanah yang ditempati Mbah Manap adalah titik pusat kerajaan makhluk halus di Jawa Timur. Mereka yang mencoba membabat hutan di sana sebelumnya biasanya akan jatuh sakit atau bahkan hilang tanpa jejak. Di malam-malam awal, gubuk bambu Mbah Manap seolah diguncang oleh tenggen-tenggen raksasa yang tak terlihat. Suara lemparan batu besar menghujam atap rumbia. Namun anehnya, tak ada satupun batu yang ditemukan di pagi hari. Bangsa jin yang sudah ribuan tahun menghuni Lirboyo merasa terancam
oleh kedatangan seorang manusia yang setiap malam mengusik mereka dengan getaran ayat-ayat suci. Namun, Mbah Manap bukanlah ulama sembarangan. Beliau adalah murid kesayangan Syekhona Khalil Bangkalan yang sudah terbiasa beradu tirakat di tanah Gersang, Madura. Bagi beliau, jin bukanlah musuh yang harus dibenci, melainkan makhluk yang harus disadarkan akan keagungan Tuhan. Bukan hanya suara lemparan batu yang menghujam, namun udara di dalam gubuk itu tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin hingga menusuk tulang, padahal cuaca di luar sedang panas. Konon, saat Mbah Manap mulai melantunkan ayat-ayat suci, dinding-dinding bambu itu seolah berbisik, memanggil-manggil nama beliau dengan suara yang mirip dengan orang yang dikenalnya. Sebuah upaya licik dari bangsa jin untuk memecah konsentrasi salat beliau. Nyai Domroh yang setia menemani harus memiliki ketabahan luar biasa. Seringkali terdengar suara cakar yang menggara-garak tanah di bawah tikar tempat mereka duduk. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin menarik mereka masuk ke dalam perut bumi. Namun, setiap kali ketakutan itu muncul, Mbah Manap hanya menatap istrinya dengan senyum kecil dan berkata, "Dunia ini milik Allah, dan kita adalah tamu di buminya. Mengapa harus takut pada sesama makhluk?" Konon, dalam sebuah riwayat tutur, Mbah Manap sempat didatangi oleh sosok penunggu tanah Lirboyo dalam mimpi atau keadaan Yakjo sadar. Sosok itu protes, "Mengapa engkau datang membawa cahaya yang membakar tempat tinggal kami?" Gangguan demi gangguan pun semakin hebat, mulai dari penampakan api yang terbang di sekitar pondok, hingga suara-suara tangis ribuan jiwa yang memohon agar beliau pergi. Namun, Mbah Manap hanya berzikir. Beliau menggunakan metode diam yang menghujam. Beliau tidak melawan dengan mantra-mantra pemusnah, melainkan dengan pancaran energi mahabbah, kasih sayang dan keteguhan iman yang luar biasa. Kemarahan bangsa jin di Lirboyo bukan tanpa alasan. Selama Baraba debat, tempat itu adalah wilayah gelap yang tidak tersentuh oleh cahaya tauhid. Lirboyo adalah tempat di mana tambel-tambel masa lalu sering diberikan oleh para jawara hitam untuk mendapatkan kesaktian. Kedatangan Mbah Manap yang membawa kalimat La ilaha illallah seperti petir yang menyambar kerajaan mereka. Getaran frekuensi di zikir Mbah Manap menghancurkan singgasana-singgasana gaib yang sudah dibangun ribuan tahun. Itulah mengapa perlawanan mereka begitu masif. Mereka bukan hanya ingin mengusir manusia, mereka sedang berjuang mempertahankan rumah kegelapan mereka dari serbuan cahaya. Beliau menyadari bahwa Lirboyo tidak akan pernah bisa menjadi pesantren jika penduduk gaibnya tidak ditertibkan. Maka terjadilah sebuah peristiwa yang hingga kini menjadi legenda di kalangan santri sepuh. Perjanjian Makam Dempul. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon. Hutan Lirboyo mendadak sunyi sesunyi kuburan. Tidak ada suara serangga, tidak ada desau angin. Tiba-tiba, di tengah kesunyian itu, muncul suara gemuruh yang seolah membelah bumi. Di hadapan Mbah Manap, muncul sosok-sosok yang wujudnya tak sanggup digambarkan oleh akal manusia. Tingginya setinggi pohon kelapa, dengan mata yang merah menyala seperti bara api. Namun, disinilah letak walian Mbah Manap. Beliau tidak mengambil senjata tajam. Beliau tidak membaca doa-doa pemusnah yang membakar. Beliau justru berdiri, memperbaiki letak sorbannya, dan mengajak pimpinan mereka berbicara layaknya seorang diplomat. Beliau menawarkan jalan tengah, sebuah perjanjian yang akan menyatukan harmoni di tanah Lirboyo tanpa harus ada pertumpahan darah gaib. Di sebelah utara pesantren, terdapat sebuah area yang kelak dikenal sebagai Makam Dempul. Tempat ini dianggap sebagai titik nol pemukiman bangsa jin di Lirboyo. Melalui mediasi spiritual yang tinggi, terjadi kesepakatan antara pihak pesantren dan para penunggu tersebut. Mbah Manap bersama mertuanya, Kiet Soleh, memberikan batasan. Para jin dipersilakan menempati area Makam Dempul
dan dilarang mengganggu para santri yang sedang menuntut ilmu di area pesantren. Namun, ada sebuah syarat unik dari para jin tersebut. Mereka berkata, "Kami bersedia pindah, asalkan kami diperbolehkan ikut mendengarkan engkau mengaji." Subhanallah, inilah keajaiban dakwah Mbah Manap. Beliau tidak hanya menjadi guru bagi manusia, tapi juga bagi makhluk-makhluk tak kasat mata. Inilah alasan mengapa makam Dempul hingga hari ini memiliki aura yang sangat berbeda. Tempat itu menjadi asrama bagi para jin yang tunduk pada aturan syariat yang dibawa oleh sang kiai. Sampai detik ini, ada sebuah peraturan tak tertulis yang sangat dihormati oleh puluhan ribu santri Lirboyo, dilarang masuk ke area makam Dempul tanpa izin atau tanpa adab yang benar, terutama di waktu-waktu tertentu. Bagi masyarakat luar, ini mungkin terdengar mistis, namun bagi orang pesantren, ini adalah bentuk penghormatan terhadap perjanjian lama. Makam Dempul adalah bukti bahwa Mbah Manap berhasil menyulap tempat paling angker menjadi tempat yang penuh kedamaian. Namun, apakah setelah jin-jin itu menyingkir, perjuangan selesai? Tidak. Tantangan berikutnya jauh lebih nyata dan jauh lebih berbahaya. Karena jika jin bisa diusir dengan doa, maka manusia yang hatinya lebih keras dari batu hanya bisa dihadapi dengan keberanian yang tak kenal takut. Hingga saat ini, jika Anda berjalan melewati makam Dempul di jam-jam keramat, ada sebuah perasaan aneh yang menyelimuti seperti sedang diawasi oleh ribuan pasang mata. Santri-santri senior sering berpesan, "Jangan bicara sombong di sini," karena perjanjian itu masih berlaku. Mereka, para jin santri, masih setia menepati janji kepada Mbah Manap untuk menjaga wilayah itu. Keberadaan mereka kini bukan lagi sebagai pengganggu, melainkan sebagai saksi bisu betapa hebatnya karomah seorang ulama yang mampu mendamaikan dua alam yang berbeda. Penduduk asli Lirboyo saat itu, yang mayoritas adalah para penyamun dan jawara sakti, mulai geram. Mereka melihat jin-jin yang biasanya mereka takuti saja bisa tunduk pada Mbah Manap. Mereka merasa otoritas. Mereka sebagai penguasa hutan sedang diinjak-injak. Siapa orang kecil ini yang berani membawa ketenangan di tanah kekacauan kita? Batin. Mereka mulai menyusun rencana. Bukan lagi sekadar menekat-nakuti, tapi benar-benar ingin melenyapkan Mbah Manap dari Lirboyo. Mereka tidak tahu bahwa pemuda yang mereka anggap lemah ini baru saja menyelesaikan ujian melawan ribuan jin. Menghadapi manusia bagi Mbah Manap hanyalah bagian kecil dari sebuah perjuangan besar. Perang fisik sudah di depan mata. Para jawara Lirboyo sudah menyiapkan senjata terbaik mereka. Mereka akan mengepung gubuk Mbah Manap di malam yang paling gelap. Namun, apa yang terjadi saat golok-golok tajam itu mendekati leher sang wali? Mengapa para perampok yang paling beringas sekalipun justru jatuh berlutut di bawah kaki Mbah Manap? Dan benarkah ada rahasia di balik satu bakul nasi yang dibawa Mbah Manap yang membuat para jawara ini tidak berdaya secara metafisika? Jangan lewatkan bagian 3, di mana kita akan menyaksikan bagaimana kelembutan akhlak Mbah Manap menaklukkan para singa hutan Lirboyo dan mengubah mereka menjadi santri-santri yang paling setia. Setelah bangsa jin berhasil ditertibkan, ujian bagi Mbah Manap belum usai. Kali ini, musuh yang datang memiliki raga, memiliki amarah, dan memiliki senjata tajam. Bagi para penyamun Lirboyo, kehadiran Mbah Manap adalah gangguan besar. Wilayah yang dulunya bebas dari aturan, tempat persembunyian barang jarahan, kini mulai riuh dengan suara lantunan ayat suci. Mereka murka. Malam itu, di bawah gelapnya hutan yang pekat, belasan jawara paling beringas di Lirboyo bersepakat. Malam ini, orang dari Magelang itu harus pergi, atau nyawanya habis di sini.
Mereka mengepung gubuk bambu bertiang lamtoro itu. Dari celah-celah dinding bambu yang renggang, mereka bisa melihat bayangan Mbah Manap yang sedang bersujud dalam salat malamnya. Tak ada penjaga, tak ada barisan pengawal bersenjata, hanya seorang pria sendirian di tengah hutan yang dikepung maut. Jawara-jawara yang mengepung gubuk Mbah Manap malam itu bukanlah penjahat amatir. Mereka adalah orang-orang yang dikenal memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi, ilmu kebal yang membuat kulit mereka tak mempan ditembus peluru kolonial. Salah satu pemimpin mereka konon memiliki jimat yang membuatnya bisa menghilang di balik bayangan pepohonan. Mereka datang bukan untuk berdialog. Di dalam tas kulit mereka terselip tali lasso untuk menjerat dan golok yang sudah diberi makan lewat ritual khusus. Bagi mereka, membunuh seorang pendatang adalah hal biasa, semudah membalikkan telapak tangan. Namun, malam itu, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki pagar langit yang jauh lebih kuat dari ilmu hitam manapun. Salah seorang pemimpin perampok mencabut goloknya. Ia berniat mendobrak pintu gubuk. Namun, keajaiban pertama terjadi. Begitu tangannya menyentuh kayu pintu, sekujur tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa seolah-olah seluruh hutan Lirboyo ikut mengawasi gerakannya. Mbah Manap tidak terbangun dari sujudnya. Beliau tidak lari ketakutan. Ketenangan yang beliau tunjukkan justru menjadi senjata paling mematikan bagi nyali para perampok tersebut. Dalam dunia persilatan, ada pepatah, orang yang paling ditakuti bukanlah orang yang memegang pedang, melainkan orang yang sudah tidak takut mati. Para perampok itu saling pandang. Mereka yang biasanya dengan mudah menebas leher korban, kini tangannya gemetar hebat, hanya untuk membuka pintu sebuah gubuk tua. Ada hawa yang tidak terlihat, sebuah pagar spiritual yang melindungi kediaman sang wali. Seorang saksi sejarah menceritakan bahwa ketika salah satu perampok mencoba melompat ke arah teras gubuk, langkahnya tiba-tiba terhenti secara mendadak. Seolah-olah ia menabrak dinding kaca yang sangat tebal. Kakinya terpaku ke bumi, dan tangannya yang memegang parang mendadak lemas tanpa tenaga. Udara di sekitar gubuk Mbah Manap terasa sangat berat bagi mereka yang berniat jahat. Dalam jarak beberapa meter, para jawara itu mulai merasakan sesak napas yang luar biasa. Semakin besar kemarahan yang mereka bawa, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Mereka melihat Mbah Manap tetap tenang dalam zikirnya. Namun di mata mereka, sosok Mbah Manap seolah-olah membesar menjadi raksasa yang menyentuh awan, memancarkan wibawa yang meruntuhkan segala keberanian mereka. Akhirnya, Mbah Manap menyelesaikan doanya dan membuka pintu. Beliau melihat belasan pria dengan senjata terhunus di depan matanya. "Apa yang Anda lakukan jika berada di posisi beliau?" berteriak minta tolong. Mengambil parang, tidak bagi Mbah Manap. Beliau justru menyapa mereka dengan sangat sopan, seolah-olah menyambut tamu agung yang datang berkunjung. Beliau bertanya dengan nada lembut, "Ada perlu apa? Bapak-bapak sekalian, datang malam-malam begini?" Salah seorang jawara yang paling disegani, yang konon memiliki ilmu kebal, maju ke depan. Suaranya lantang, namun ada nada keraguan yang terselip. "Pergi dari sini, tanah ini bukan milikmu. Jangan bawa agama ke sini, atau kami akan menghancurkan segalanya." Mbah Manap hanya tersenyum tipis. Beliau tidak mendebat. Beliau mengajak mereka bicara layaknya seorang ayah bicara pada anaknya yang sedang marah. Beliau menunjukkan satu hal yang tidak dimiliki para perampok itu, kasih sayang. Mbah Manap menatap pemimpin perampok itu tepat di matanya, tanpa rasa takut sedikit pun. Beliau berkata dengan suara yang sangat rendah, namun menggetarkan, "Bapak-bapak sekalian, apakah tangan yang Allah ciptakan untuk menolong sesama ini benar-benar ingin kalian gunakan untuk menumpahkan darah orang yang tidak pernah memusuhi kalian?" Seketika, suasana menjadi hening. Pertanyaan itu seperti anak panah
yang meluncur tepat sasaran ke titik paling lunak di hati para jawara tersebut. Mereka yang selama puluhan tahun hanya mendengar cacian dan perintah untuk membunuh, kini mendengar suara yang begitu tulus memanggil martabat kemanusiaan mereka. Pemimpin perampok itu terdiam, goloknya yang tadi terhunus perlahan-lahan mulai turun, ujungnya menyentuh tanah. Pertanda harga dirinya sebagai penjahat baru saja runtuh di hadapan seorang ulama. Mbah Manap tahu, para perampok ini bertindak kasar karena mereka tidak pernah mengenal cinta. Mereka hidup dalam kekerasan, karena itulah satu-satunya cara mereka bertahan hidup di hutan yang kejam. Beliau mulai mengajak mereka berbicara tentang kehidupan, tentang masa depan anak-anak mereka, dan tentang ketenangan yang sebenarnya. Karomah Mbah Manap yang paling besar bukanlah bisa terbang atau menghilang, melainkan karomah akhlak. Kata-kata yang keluar dari lisan beliau meresap masuk ke dalam pori-pori hati para jawara yang keras itu. Malam itu, sesuatu yang mustahil terjadi. Belasan perampok yang tadinya datang untuk membunuh, pulang dengan air mata yang membasahi pipi. Mereka melihat cahaya yang selama ini mereka cari di tengah kegelapan dosa mereka. Mereka menyadari bahwa pria yang tinggal di gubuk bambu ini bukanlah ancaman, melainkan penyelamat bagi nasib mereka yang malang. Inilah awal mula keajaiban Lirboyo. Penduduk yang tadinya memusuhi, kini berbalik menjadi pembela. Beberapa dari mantan perampok itu memutuskan untuk meletakkan golok mereka selamanya dan menggantinya dengan kitab suci. Mereka menjadi santri-santri pertama Mbah Manap. Mereka yang dulunya ahli dalam menebas nyawa, kini belajar bagaimana cara bersujud kepada Sang Pencipta. Transformasi sarang penyamun menjadi kota santri dimulai dari titik ini. Lirboyo mulai harum namanya, bukan lagi karena bau darah jarahan, melainkan karena bau harum ilmu dan ketaatan. Berita ini menyebar ke seluruh pelosok Kediri. Ada seorang ulama sakti di Lirboyo yang bisa menaklukkan begal tanpa senjata. Perubahan ini bukan sekadar sandiwara. Para jawara itu benar-benar menyerahkan jimit-jimit mereka kepada Mbah Manap untuk dimusnahkan. Mereka yang tadinya ditakuti sebagai makan Lirboyo, kini dengan rendah hati mau membersihkan lantai masjid dan menggendong kayu bakar untuk keperluan pondok. Lirboyo menjadi laboratorium sosial pertama di Kediri yang berhasil mengubah sampah masyarakat menjadi pilar agama. Hal ini membuktikan satu hal, tidak ada hati yang terlalu keras bagi Allah jika ia disentuh dengan keikhlasan yang tulus. Sejak malam itu, para mantan perampok ini bersumpah, siapapun yang berani mengganggu Mbah Manap, maka mereka harus berhadapan dengan kami lebih dulu. Begal-begal itu kini telah berubah menjadi perisai hidup bagi sang wali. Namun, di tengah bertambahnya jumlah mulut yang harus diberi makan, muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana Mbah Manap menghidupi dirinya dan para santri barunya, sementara beliau tidak memiliki pekerjaan tetap atau harta benda? Inilah saatnya kita membahas sebuah keajaiban yang hingga kini masih sering diceritakan di sadit-sadit kamar pesantren, tentang sebuah bakul nasi yang isinya tidak pernah berkurang, padahal dimakan oleh banyak orang setiap harinya. Apakah ini benar-benar mukjizat dari langit untuk mendukung perjuangan Mbah Manap? Dan apa yang ditemukan Kaid Soleh saat beliau datang menjenguk menantunya setelah 1 minggu berlalu? Simak di bagian 4 tentang sebuah tirakat yang melampaui logika manusia. Dunia melihat Lirboyo hari ini sebagai imperium ilmu yang megah. Namun, di bagian 4 ini, kita akan melihat akar dari semua kemegahan itu. Keprihatinan. Setelah 1 minggu berlalu sejak Mbah Manap pertama kali menginjakkan kaki di tanah angker Lirboyo, sunyi masih menyelimuti hari-harinya. Beliau tidak membawa gudang makanan, tidak membawa peti emas. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan hamba-Nya yang sedang memperjuangkan kalimahnya. Bayangkan kehidupan Nyai Domroh,
putri seorang ulama besar Kate Soleh, yang kini harus tinggal di tengah hutan, di sebuah gubuk yang alasnya tanah, dikepung oleh ancaman jawara dan jin. Namun, disinilah keajaiban itu mulai menampakkan dirinya, bukan dalam bentuk hujan emas, melainkan dalam bentuk keberkahan pada makanan yang paling sederhana. Seringkali, di tengah malam yang dingin, saat angin hutan menembus sela-sela dinding bambu, Nyai Domroh terbangun hanya untuk mendapati bahwa suaminya masih bersujud. Tidak ada suara keluhan dari bibir perempuan mulia ini. Namun, secara manusiawi, ada rasa getir yang muncul saat ia melihat ke arah bakul beras yang kian menipis. Bayangkan, seorang putri kiai besar yang terbiasa hidup berkecukupan di Banjarmelati, kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa hari esok adalah misteri. Namun, setiap kali ia memandang wajah Mbah Manap yang begitu tenang, kekhawatirannya luruh. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang mendampingi seorang pria biasa, melainkan sedang mendampingi seorang pejuang yang sedang menaruh seluruh hidupnya di tangan Tuhan. Rasa rindu dan khawatir berkecamuk di hati Kate Soleh. Sebagai seorang ayah dan mertua, beliau bertanya-tanya, bagaimana anak dan menantuku bertahan hidup di sana? Apa yang mereka makan selama 7 hari ini? Beliau tahu persis, bekal yang ia berikan saat melepas Mbah Manap hanyalah 1 ceting bakul kecil beras dan sedikit sayuran. Logikanya, bekal itu hanya akan bertahan paling lama 2 atau 3 hari saja. Kate Soleh mempercepat langkahnya. Beliau membayangkan akan mendapati menantunya sedang kelaparan atau kehabisan bahan makanan. Begitu sampai di depan gubuk, beliau melihat Mbah Manap menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri. Tak ada tanda-tanda kelaparan, tak ada wajah yang pucat. Justru ada aura kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah berbincang sejenak, Kate Soleh melangkah ke arah dapur. Beliau ingin melihat sisa bekal yang ia berikan seminggu yang lalu. Beliau membuka tutup kain di atas bakul beras itu. Seketika, Kate Soleh terpaku. Matanya terbelalak. Beras di dalam bakul itu masih utuh, penuh hingga ke tepinya, seolah-olah belum pernah diambil sama sekali. Kate Soleh tidak hanya melihat beras itu penuh, beliau bahkan mencoba merogohkan tangannya hingga ke dasar bakul. Beliau berpikir mungkin itu hanya tumpukan daun di bawahnya. Namun, tangannya menyentuh butiran-butiran beras yang padat, putih, dan bersih hingga ke dasar ceting. Bahkan, menurut beberapa riwayat tutur, aroma beras itu bukanlah aroma beras biasa yang disimpan lama. Beras itu tercium sangat wangi, seolah-olah baru saja dipanen dari sawah surga. Kate Soleh terdiam 1000 bahasa. Beliau teringat sebuah ayat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangku-sangka. Di depan matanya, ayat itu bukan lagi sekadar bacaan, tapi kenyataan fisik yang nyata. Padahal, beliau tahu, Mbah Manap dan istrinya makan setiap hari di sana. Bahkan, ada beberapa santri baru dari kalangan mantan preman yang juga ikut makan. Secara matematika manusia, bakul itu seharusnya sudah kosong melompong. Namun di depan matanya, beras itu tetap ada. Sebanyak saat pertama kali dibawa dari Banjarmelati, Kate Soleh menoleh ke arah menantunya dengan penuh tanya. Beliau menyadari, ia sedang berhadapan dengan rahasia langit yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Apakah beras itu tidak habis karena sihir? Tidak. Rahasianya terletak pada tirakat. Konon, selama tinggal di Lirboyo, Mbah Manap sangat menjaga makanan yang masuk ke perutnya. Beliau lebih sering memakan dedaunan dari pohon lamtoro atau tanaman liar di sekitar hutan daripada mengambil beras di bakul itu. Beliau ingin beras tersebut cukup untuk istri dan santri-santrinya. Inilah zuhud yang sesungguhnya. Mbah Manap mematikan keinginan nafsunya
demi menghidupkan jiwa orang lain. Keberkahan beras yang tidak habis itu adalah balasan dari Allah atas ketulusan beliau. Allah mencukupkan bekal mereka karena Mbah Manap telah mencukupkan dirinya hanya dengan ridha Allah. Melihat hal itu, Kyai Soleh menangis haru. Beliau yakin sesungguhnya Lirboyo bukan lagi sekadar hutan, melainkan tanah yang diberkahi. Beliau berkata dalam hatinya, Lirboyo kelak akan menjadi samudera ilmu yang tak akan pernah kering. Rahasia yang lebih menyayat hati adalah Mbah Manap seringkali membohongi perutnya sendiri. Beliau akan berkata kepada istrinya dan para santrinya bahwa beliau sudah kenyang, padahal beliau hanya meminum segelas air putih dan mengunyah beberapa lembar daun lamtoro yang pahit. Tubuh beliau kian kurus, tulang pipinya kian menonjol, namun sorot matanya kian tajam dan bercahaya. Beliau tidak ingin mengambil jatah beras yang ada di bakul itu, karena beliau merasa beras itu adalah amanah untuk menghidupi mereka yang sedang belajar agama. Karomah beras yang tidak pernah habis itu sebenarnya adalah buah dari kerelaan seorang guru untuk mati lapar demi membiarkan murid-muridnya tetap hidup. Di tengah keterbatasan itu, aktivitas mengaji tidak pernah berhenti. Mbah Manap mengajar dengan energi yang seolah tak terbatas. Para santri yang awalnya datang karena rasa takut, kini bertahan karena rasa cinta. Suatu ketika, saat sedang membacakan kitab di depan para santri, suara Mbah Manap mendadak mengecil. Beliau terlihat sangat lemas. Salah seorang santri yang merupakan mantan perampok merasa sangat sedih melihat gurunya. Ia menawarkan makanan hasil buruannya. Namun, Mbah Manap menolak dengan halus jika ia meragukan kehalalannya. Dalam kondisi yang sangat lemah itu, Mbah Manap tetap memaksa tubuhnya untuk tegak. Beliau berkata, "Ruh ini tidak butuh nasi, ia butuh ilmu." Semangat yang meledak-ledak di dalam tubuh yang ringkih itulah yang membuat para santri menangis. Mereka menyadari bahwa ilmu yang mereka terima bukan sekadar hafalan, melainkan tetesan air mata dan pengorbanan nyawa dari sang guru. Mereka melihat sang guru tidak pernah mengeluh. Mereka melihat sang guru tetap tersenyum, meskipun hanya makan seadanya. Dari sinilah lahir mentalitas santri Lirboyo, kuat dalam tirakat, tajam dalam berpikir. Beras satu bakul itu menjadi simbol bahwa di tangan seorang kekasih Allah, sedikit bisa menjadi banyak, dan yang mustahil bisa menjadi nyata. Lirboyo mulai bertransformasi. Kabar tentang beras yang tak pernah habis ini menyebar, membuat semakin banyak pencari kebenaran datang menuju hutan itu. Karomah bekal yang tak habis hanyalah awal. Kini, jumlah santri bukan lagi hitungan jari, melainkan puluhan, dan mulai menyentuh angka ratusan. Lirboyo yang dulunya sunyi kini mulai riuh dengan suara lantunan Alfiyah Ibnu Malik dan bait-bait suci Al-Quran. Namun, pertumbuhan ini mengundang perhatian yang lebih luas. Bukan lagi perampok lokal, tapi sistem yang lebih besar akan menguji keteguhan Lirboyo. Bagaimana Mbah Manap mengelola ratusan nyawa di tengah hutan dengan manajemen yang hanya mengandalkan tawakal. Dan apa yang terjadi ketika Lirboyo mulai dikenal sebagai benteng pertahanan Islam yang membuat penjajah mulai merasa terancam. Simak di bagian 5 tentang transformasi dahsyat Lirboyo dari sebuah gubuk bambu menjadi pusat peradaban santri yang menggetarkan Nusantara. Waktu berlalu, dan alam pun tunduk pada ketulusan. Hutan Lirboyo yang dulunya dianggap sebagai tempat pembuangan, kini telah berubah menjadi magnet spiritual yang luar biasa. Gema azan yang dulunya hanya dikumandangkan oleh Mbah Manap sendirian, kini disahuti oleh ratusan suara santri yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Kabar tentang seorang waliullah yang menaklukkan sarang penyamun telah sampai ke telinga para pencari ilmu di Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga keluar pulau. Mereka datang tidak membawa kemewahan,
Mereka datang dengan satu tujuan, ingin mencicipi barokah dan ilmu dari sang kiai yang hidupnya penuh dengan tirakat. Lirboyo bukan lagi sekadar nama hutan, ia telah menjelma menjadi kota santri yang tumbuh secara organik di atas tanah yang dulunya angker. Jalan setapak yang dulunya tertutup semak berduri, kini berubah menjadi jalan yang ramai dilewati koki-koki para pencari Tuhan. Mereka datang dari tanah Pasundan, dari pesisir Madura, hingga dari pedalaman Sumatera. Ada yang datang dengan berjalan kaki berbulan-bulan, ada yang hanya membawa satu kain sarung di pundak. Lirboyo bukan lagi sebuah titik di peta Kediri. Ia telah menjadi harapan bagi bangsa yang sedang dijajah. Fenomena ini membuat heran para sosiolog masa itu. Bagaimana mungkin sebuah tempat yang tidak memiliki iklan, tidak memiliki akses jalan yang layak, bisa menarik ribuan anak muda untuk datang dan rela hidup dalam keprihatinan? Jawabannya hanya satu: magnet keikhlasan Mbah Manap yang getarannya terasa hingga ke seluruh penjuru angin. Tahukah Anda bagaimana bangunan-bangunan di Lirboyo berdiri? Di masa awal, tidak ada kontraktor atau arsitek mahal. Pondok-pondok kayu itu dibangun oleh tangan-tangan suci para santri itu sendiri. Mbah Manap mengajarkan bahwa ilmu tidak hanya ada di dalam kitab, tapi juga ada di dalam keringat pengabdian. Beliau sering terjun langsung memanggul kayu bersama para santrinya. Disinilah lahir mentalitas khidmah, keyakinan bahwa melayani pondok dan kiai adalah jalan pintas menuju keberkahan ilmu. Pernah dalam suatu pembangunan asrama, para santri kehabisan bahan bangunan. Mbah Manap tidak meminta sumbangan kepada Belanda atau orang kaya. Beliau justru mengajak santrinya untuk melakukan tirakat kerja. Beliau berkata, "Setiap paku yang kalian tancapkan, bacalah solawat. Setiap kayu yang kalian panggul, bacalah istighfar." Maka, bangunan-bangunan di Lirboyo tidak hanya berdiri dengan semen dan kayu, tapi diperkuat dengan jutaan dizikir. Inilah alasan mengapa bangunan tua di Lirboyo memiliki aura yang menenangkan. Setiap jengkal temboknya adalah saksi bisu dari pengabdian fisik yang dibalut dengan kekuatan batin. Lirboyo sedang membangun peradaban, bukan sekadar membangun gedung. Para santri tidak hanya belajar nahwu dan syorof di pagi hari, tapi mereka belajar membangun peradaban di siang hari. Gubuk bertiang lamtoro itu perlahan digantikan oleh bangunan kayu jati yang kokoh. Namun, meskipun fisik pondok semakin besar, satu hal tetap tidak berubah: kesederhanaan Mbah Manap. Seiring dengan bertambahnya jumlah santri yang mencapai angka ratusan, muncul tantangan baru. Bagaimana memberi makan mereka semua? Disinilah kita melihat keajaiban sistem ekonomi pesantren. Lirboyo tidak pernah mematok biaya mahal. Prinsip Mbah Manap sangat jelas. Jangan sampai anak orang miskin tidak bisa mengaji hanya karena tidak punya biaya. Beliau mengelola pesantren dengan manajemen tawakal. Sawah-sawah di sekitar pondok yang dulu digarap oleh para jawara, kini diwakafkan dan digarap oleh para santri. Hasil bumi itu dikelola untuk kepentingan bersama. Keberkahan bakul nasi di masa awal seolah meluas menjadi keberkahan seluruh lumbung pondok. Tak ada santri yang kelaparan, karena di Lirboyo satu piring dibagi bersama, satu penderitaan dipikul bersama. Namun, pertumbuhan Lirboyo yang pesat mulai membuat pihak kolonial Belanda merasa tidak nyaman. Bagi penjajah, kerumunan ribuan orang yang patuh pada satu perintah kiai adalah ancaman nyata. Mereka tahu, sejarah pemberontakan di Nusantara selalu dimulai dari balik tembok pesantren. Intelijen Belanda mulai mengawasi Lirboyo. Mereka mencoba menkari-kari kesalahan, namun mereka tidak menemukan senjata api di sana. Mereka hanya menemukan ribuan pemuda yang memegang kitab. Mereka tidak sadar bahwa senjata yang paling berbahaya bagi penjajah adalah kesadaran akan kemerdekaan jiwa
yang ditanamkan oleh Mbah Manap. Seringkali, intelijen Belanda yang menyamar sebagai pedagang atau pengemis mencoba menyusup ke dalam lingkaran santri. Mereka ingin mencari bukti bahwa Mbah Manap sedang melatih militer. Namun, mereka dibuat bingung. Mereka hanya melihat ribuan santri yang duduk bersila, mengayunkan badan sambil menghafal kitab suci. Namun, Belanda tidak mengerti satu hal di balik kelembutan suara santri yang mengaji. Mbah Manap sedang menanamkan bom waktu bagi penjajahan. Beliau mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati dimulai dari memerdekakan pikiran dari rasa takut kepada sesama manusia. Inilah militerisme batin yang jauh lebih ditakuti penjajah daripada senjata api. Di Lirboyo, setiap santri adalah bom syahid bagi kezaliman, yang hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak dalam perlawanan nyata. Mbah Manap mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh tunduk pada siapapun kecuali Allah. Inilah yang membuat santri Lirboyo memiliki keberanian yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Mbah Manap, dan kelak dilanjutkan oleh manantu-manantu beliau, seperti KH Mahrus Ali, Lirboyo akan menjadi pusat komando perjuangan fisik yang menggetarkan dunia. Transformasi terbesar Lirboyo bukan pada bangunannya, tapi pada manusianya. 41 keluarga perampok yang dulu menghuni tanah Lirboyo telah berubah total. Keturunan mereka bukan lagi mewarisi golok jarahan, melainkan mewarisi tasbih dan kitab suci. Wilayah yang dulu dikenal sebagai lubang hitam Kediri kini menjadi pusat cahaya. Lirboyo telah berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum kolonial sekalipun. Mengubah hati manusia. Mbah Manap telah membuktikan bahwa tanah yang paling angker dan paling gelap sekalipun, jika disiram dengan air mata tirakat dan cahaya ilmu, akan tumbuh menjadi taman surga yang harum mewangi. Keajaiban Lirboyo juga merembet ke ekonomi warga sekitar. Wilayah yang dulunya kering dan penuh kejahatan, kini berubah menjadi pusat perdagangan yang berkah. Warung-warung kecil mulai tumbuh, sawi-sawah mulai subur, dan yang paling mengharukan, tidak ada lagi suara teriakan korban perampokan, berganti dengan suara syahdu lantunan puji-pujian sebelum subuh dari masyala-masyala warga. Mbah Manap telah membuktikan teori bahwa perubahan sebuah bangsa tidak dimulai dari kursi kekuasaan, melainkan dari sebuah gubuk di tengah hutan yang memancarkan kejujuran. Lirboyo telah menjadi jantung yang memompa darah kebaikan ke seluruh nadi masyarakat Kediri. Dari sebuah gubuk bambu bertiang lamtoro, kini Lirboyo telah berdiri tegak selama lebih dari 1 abad. Dari 1 bakul nasi, kini ia memberi makan rohani puluhan ribu jiwa setiap harinya. Namun, di balik semua kemegahan ini, ada satu rahasia terakhir yang jarang dibahas. Sebuah pesan rahasia dari Mbah Manap tentang bagaimana menjaga agar api keikhlasan ini tidak pernah padam. Bagaimana akhir perjalanan hidup sang wali, dan apa warisan terbesar beliau yang hingga hari ini masih menjaga kedaulatan moral bangsa Indonesia. Simak di bagian terakhir, bagian 6, penutup dari perjalanan sang penakluk tanah angker, Muhammad Manap. Waktu adalah saksi bisu atas segala perjuangan. Muhammad Manap, pemuda yang dulu datang ke hutan Lirboyo hanya dengan selembar tikar, kini telah menjadi sosok ayah bagi ribuan jiwa. Rambutnya telah memutih, tubuhnya telah menua, namun pancaran ketenangan di matanya tidak pernah pudar sedikit pun. Hingga masa senjanya, Mbah Manap tidak pernah berubah. Beliau tetaplah sosok yang sangat sederhana, yang lebih suka duduk di lantai bersama santrinya daripada di singgasana kemegahan. Beliau telah menunaikan tugasnya, mengubah tanah angker menjadi tanah suci, mengubah perampok menjadi santri, dan membangun benteng ilmu yang tak tergoyahkan oleh zaman. Meski ribuan santri sudah mencium tangannya setiap hari, Mbah Manap tetaplah pria yang sama dengan pemuda
yang dulu membabat hutan Lirboyo. Beliau seringkali terlihat masih mau memperbaiki sendiri genteng pondok yang bocor, atau menyapu pelataran masjid saat santri-santrinya sedang beristirahat. Pernah suatu ketika, seorang tamu kaya datang membawa sekarung harta untuk disumbangkan. Mbah Manap hanya menatapnya dengan lembut dan berkata, "Bawa kembali hartamu, gunakan untuk keluargamu. Lirboyo tidak butuh emas. Lirboyo hanya butuh keikhlasan." Inilah kekuatan beliau, seorang manusia yang dunianya sudah habis di telapak tangannya, namun hatinya sepenuhnya hanya berisi akhirat. Kemegahan Lirboyo yang kita lihat sekarang adalah hasil dari seorang pemimpin yang justru paling keras menolak kemewahan bagi dirinya sendiri. Apa warisan terbesar Mbah Manap? Bukan hanya deretan gedung megah atau ribuan kitab yang dihatamkan. Ada satu pesan yang selalu beliau tekankan hingga napas terakhirnya. Jangan pernah meninggalkan salat jamaah. Bagi Mbah Manap, salat jamaah bukan sekadar ibadah, melainkan simbol persatuan dan kedisiplinan jiwa. Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan Lirboyo tidak terletak pada jumlah santrinya, melainkan pada ketulusan mereka saat bersujud menghadap Sang Pencipta. Beliau ingin agar api spiritual yang beliau nyalakan di gubuk bambu itu tetap membara di dada setiap santri, dimanapun mereka berada. Tahun 1954, awan duka menyelimuti langit Kediri. Sang penakluk Tanah Angker, Muhammad Manap, dipanggil menghadap Sang Khalik. Sore itu, langit Kediri mendadak berubah menjadi kemerahan yang sunyi. Burung-burung yang biasanya riuh di pepohonan Lirboyo seolah berhenti berkicau di dalam kamar yang sangat sederhana. Mbah Manap menghembuskan napas terakhirnya dengan bibir yang terus bergerak membisikkan asma Allah. Ketika kabar kewafatan beliau terdengar melalui pengeras suara masjid, ribuan santri yang sedang mengaji seketika terdiam. Kitab-kitab yang mereka pegang terjatuh ke lantai. Tangisan pecah di seluruh penjuru pondok. Bukan hanya manusia yang berduka, namun seolah-olah tiang-tiang kayu jati dan dinding-dinding pondok ikut bergetar, merasakan kehilangan sosok yang telah menghidupkan mereka dengan doa selama puluhan tahun. Kediri seolah lumpuh hari itu. Ribuan orang dari berbagai kota rela tidur di jalanan hanya demi bisa menyolatkan jenazah sang wali. Berita wafatnya beliau menyebar seperti kilat. Puluhan ribu orang datang berbondong-bondong. Mereka yang dulu pernah menjadi musuhnya, mereka yang dulu perampok yang ia jinakkan, berdiri di barisan terdepan dengan air mata yang mengalir deras. Mereka kehilangan sosok cahaya di tengah kegelapan dunia. Beliau dimakamkan di belakang masjid yang beliau bangun dengan keringatnya sendiri. Tanah Lirboyo yang dulu baunya wangi karena kerajaan jin, kini benar-benar menjadi wangi karena keberkahan jasad seorang kekasih Allah yang beristirahat di dalamnya. Ajaibnya, meski Mbah Manap telah tiada secara fisik, Lirboyo justru semakin meledak jumlah santrinya. Seolah-olah wafatnya beliau adalah cara Allah untuk menyebarkan barokahnya ke seluruh penjuru dunia. Makam beliau di belakang masjid kini telah menjadi samudra bagi mereka yang sedang kehausan ruhani. Peziarah datang silih berganti selama 24 jam tanpa henti. Dari pejabat hingga rakyat jelata, semua tertunduk di sana. Banyak yang bercerita bahwa setelah berziarah dan tawasul di makam Mbah Manap, hati yang tadinya keras menjadi lembut, dan masalah yang tadinya buntu menjadi terbuka. Ini adalah bukti bahwa seorang ulama sejati tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah tempat untuk terus memberikan manfaat dari alam yang berbeda. Lihatlah Lirboyo hari ini. Dari satu orang Muhammad Manap, kini telah lahir ratusan ribu alumni yang tersebar di seluruh pelosok bumi. Mereka menjadi kiai, menjadi menteri, menjadi pejuang, dan menjadi pilar-pilar moral bangsa Indonesia. Gubuk bertiang lamtoro itu mungkin sudah tidak ada, digantikan oleh gudung gedang beton yang kokoh. Namun,
Ruh dari gubuk itu masih ada di sini. Keikhlasan Mbah Manap tetap mengalir di setiap bait kitab yang dibaca, di setiap sujud santri yang berdoa, dan di setiap kedamaian yang dirasakan oleh siapapun yang menginjakan kaki di tanah ini. Lirboyo adalah bukti nyata bahwa kekuatan iman jauh lebih tajam daripada golok perampok, dan ketulusan satu orang sanggup mengubah takdir sebuah wilayah untuk selamanya. Kisah Mbah Manap dan Lirboyo mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah takut memulai sesuatu dari ketiadaan. Jangan pernah takut menghadapi kegelapan yang mengepungmu. Karena jika engkau membawa cahaya Allah di dadamu, maka hutan paling angker pun akan berubah menjadi taman surga. Di zaman sekarang, di mana banyak orang sibuk mencari panggung dan pengakuan, kisah Mbah Manap adalah tamparan keras bagi kita semua. Beliau mengajarkan bahwa untuk menjadi besar, Anda tidak perlu berteriak. Untuk mengubah dunia, Anda tidak perlu memiliki harta yang melimpah. Cukup mulailah dengan membersihkan niat di dalam gubuk hatimu sendiri. Taklukkan jin kesombonganmu, usir perampok nafsumu, dan tanamlah benih kebaikan meski hanya sebesar 1 butir beras. Jika niatmu tulus, maka Allah lah yang akan membesarkan namamu, membangun istanamu, dan mengabadikan warisanmu hingga akhir zaman. Mbah Manap telah menyelesaikan tugasnya. Sekarang, giliran kita. Apa hutan yang sedang Anda hadapi hari ini? Dan seberapa kuat iman yang Anda bawa untuk menaklukkannya? Terima kasih telah menyimak perjalanan suci ini hingga akhir. Jika kisah Mbah Manap Lirboyo ini menggetarkan hati Anda, silakan bagikan video ini agar semakin banyak jiwa yang mendapatkan keteduhan. Jangan lupa untuk menonton wejangan tokoh-tokoh besar lainnya di kanal ini. Mari kita terus menjaga api sejarah ulama tetap menyala. Wallahu alam bishawab.